Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Dilamsyah dari kelas Kesos 7A pagi dengan nomor NPM 1803090020 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konstitusionalitas pendidikan, dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan nasional ini meniscayakan kewajiban melaksanakan upaya mencerdaskan bangsa, dan kewajiban itu melekat pada eksistensi negara. Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa sangat sentral dalam pembentukan dan keberadaan negara Indonesia. Jadi, tujuan nasional itu, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dicapai melalui proses pendidikan. Dan pendidikan pada dasarnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran. Dan proses pendidikan itu sendiri berlangsung sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat, dan bisa didapat di mana saja dan kapan saja. Dan dalam pemenuhannya di lapangan, pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang jenisnya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jadi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, apa prinsip penyelenggaraan pendidikan yang baik dan benar? Prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan pertama secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kutular, dan kemajemukan bangsa. Lalu, sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberikan keteladanan, membangun kemajuan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Nah, apa hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan? Hak dan kewajiban negara. Pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Lalu, warga negara yang memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Nah, hak dan kewajiban orang tua, yang pertama itu, orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Lalu, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Dan selanjutnya, hak dan kewajiban masyarakat. Yang pertama itu, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kedua, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya alam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemerintah dalam pendidikan. Yang pertama, pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Terakhir, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna, terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 5 tahun. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.